Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel ini bersama saya Aditya Saputra. Kita sudah melanjutkan video yang kemarin, di mana kita sudah membuat route dan juga kita sudah membuat file yang namanya .env, konfigurasi menggunakan .env, dan kita sudah berhasil. Dan sekarang aplikasi kita akan berjalan di localhost 5200. Nah, sekarang kita akan coba membuat folder yang namanya controllers. Jadi kita akan membuat controllers di mana saya buat ada S-nya supaya mungkin aja nanti kita akan membuat kontrolnya itu lebih banyak, ya nggak hanya satu tapi banyak gitu. Kita buat di rootnya dengan folder yang namanya controllers, enter, dimana isinya ada yang namanya, kita sesuaikan aja dengan route-nya ya, home ya. Maka di sini kita buat home controller.js. Oke, sip. Nantinya kita akan panggil home controller.js ini di routing dari home-nya itu. Sip. Pertama kita buat variabel yang namanya const home controller, ya, kita sesuaikan aja dengan namanya ya, nama filenya, di mana variabel home controller ini menyimpan objek, di mana masing-masing objek key-nya ini adalah sebuah method lah atau function gitu. Kalau kalian belajar OP ya kalian pasti paham lah method gitu. Tapi kita akan membuat variabel ini, const ini kita buat objek, di mana objeknya ini adalah function. Caranya gimana ya? Kita buat aja objek di mana isinya misal hello. Nah, hello ini kan function. Kita buat fungsinya adalah seperti ini. Lalu request, kita kasih parameternya request dan respon. Function seperti biasa ya. Dimana isinya ini misal res.send, saya buat objek message, misal hello from home controller. Sip. Nah, oke, sip. Nah, ini kita sudah bisa menggunakan. Namun sebelum kita menggunakan controller ini, kita harus ekspor dulu modulnya supaya kita bisa menggunakannya, supaya tidak lupa juga. Modul dot export sama dengan nama variabelnya home controller. Sip. Oke, kita sudah buat modul home controller. Nah, ini kita buat lagi di sini. Nah, kita mungkin akan modifikasi. Pertama, saya panggil dulu controllernya, yaitu const home controller require, dia ada di luar. Kita ke controller slash home. Oke, sip. Ya, ini kita sudah panggil nih ya. Nah, cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya kita hapus parameter dari yang get ini, yang HTTP ini, yang kedua. Kita hapus. Kita ganti aja home, enter. Nah, karena home controller ini adalah kumpulan objek, kita bisa panggil aja home controller titik hello. Hello kan kebetulan nama fungsinya ya. Ya, sip. Kalau kita save dan kita jalankan npm run dev, enter. Nah, kita tunggu. Nah, oke, dia sudah manggil nodemon dan aplikasi sudah berjalan di localhost 5200. Oke, kita kembali ke Postman. Ini hasil berubah. Kalau kayak saya send, oke, benar dia hello from home controller. Tapi untuk me ya belum ya. Masih menggunakan seperti ini. Kita tidak implementasikan
dia menggunakan controller. Tapi kita akan coba, misal saya buat di sini home controller, jangan me, about ya, coba about, saya ganti jadi about. Oke. Saya akan buat function yang namanya about ini, saya copy aja. Nah, dia pasti error, kita tidak mematikannya, tapi biarin aja ada error. Nah, ini kita akan perbaiki karena di objek kita buat fungsi yang kedua, artinya kita kasih koma dan buat objek kedua. Sip. Dan kita ganti hello-nya ini menjadi apa tadi? Me ya, sorry, about ya. Oke, dimana hello from about isinya adalah hello from about ya. Oke, dia nggak ada error lagi, dia sudah running normal di 5200. Sekarang kita cek di Postman, kita ganti jadi about, kita send. Oke, hello from about. Nah, ini berlaku juga untuk controller yang lain. Misal kalian buat file controllernya, misal produk, atau mungkin kalian ingin buat about-nya ini terpisah jadi about controller.js, silahkan. Ini kita bisa buat seperti itu di file yang di folder yang controller ini, yang menangani controls ini. Oke, sip. Itu aja, sekian dari saya. Nanti kita akan melanjutkan, mungkin kita akan masuk yang namanya models ya, models database. Mungkin kita akan masuk ke situ, ke database, dimana nantinya kita akan menggunakan library yang namanya SQLize ya. SQLize ini yang menangani database kita, dan kita akan menggunakan MySQL sebagai database-nya. Oke, seperti itu. Kenapa pakai MySQL? Karena mayoritas di Indonesia mengenal MySQL. Banyakkan project di Indonesia banyakkan MySQL ya, walaupun nggak semuanya sih, tapi banyakkan orang mengenal MySQL, lebih umum aja. Sip, seperti itu. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.